Kalau bisa ku memilih untuk tidak membenci, pasti damai jadi jawabnya. Jangan cuma bicara, bedanya saja itu biasa. Aku benci waktu dikuasai rasa benci. Aku berharap kita bisa berbagi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini Kutim Newscom dan Kaltim Kitakom tengah berada di kediaman pribadi Camat Bengalon yang juga mantan Camat Karangan ini, Pak Suharman Cono. Siapa yang tidak mengenal beliau ini? Beliau ini juga energik, proaktif ya saat baik sebelum menjadi camat, masih menjabat di Pol PP maupun di Disubnah. Namun konteks ini kita ingin menanyakan kewenangan dan juga kiprah sumbangsi seorang Camat Bengalon ya, Pak Suharman Cono, yang langsung kita suarakan dari masyarakat Karangan. Mungkin bisa sedikit saya bertanya nih Pak, dengan Bapak siapa sebelumnya Pak? Pak Yudi, Pak Yudi, selaku warga Kecamatan Karangan. Karangan RT Di Karangan Seberang, RT 6. Desa Karangan Seberang. Seberang. Pak, gimana ini saat Pak Camat, mantan camat kita ya, tetaplah saat ini kita bilang camat lah ya, tetap karena fungsinya kan cuma pindah wilayah. Apa perasaan Bapak selama Pak Suharman Cono ini memimpin di Karangan, kiprah-kiprah sepak terjang beliau, apa yang Bapak rasakan manfaatnya ini? Ya. Artinya selama beliau menjabat di Kecamatan Karangan, banyak yang sampai sekarang ini kami nikmati. Yang pertama yang kami sangat menikmati, lampu 24 jam. Lampu ya. Selama beliau yang sebelum beliau menjabat sebagai camat sangat tertunda. Itu utama Pak ya? Ya, itu yang utama. Lampu bisa lampu 24 jam. Pasar bisa mulai aktif. BPD. Nah, Bank BPDA ada masuk. Iya. Nah, sekarang ya alhamdulillah pasarnya macet selama beliau tinggal. Oh. Jadi sempat stuck lagi nih Pak ya? Ya. Memang berbeda Nah, ya. berbeda cara pola kepemimpinan, artinya Style. memang beliau artinya sangat memperhatikan dengan jiwa membangunnya sangat spesial bagi kami. Kalau untuk infrastruktur sudah tidak diragukan Iya. lagi di Karangan itu Pak ya. Bahkan beliau berani bertarung pada saat beliau menjabat di Karangan, siap meminta acara MTQ di Kecamatan Karangan, dan salah satunya di Kutim yang sangat sukses MTQ-nya hanya di Karangan. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Jadi perhatian di 18 kecamatan Iya, 18 tertumpu di kecamatan. situ Pak ya. Waktu MTQ. Dan makanya beliau, kami sangat bersedih Iya. ketika beliau tiba-tiba pindah di Bengalon. Ini seperti contohnya ya, saking dicintainya camatnya ini masyarakat langsung dari Karangan ini Pak ya, luar biasa, langsung bersilaturahmi dengan Pak Camat kita. Artinya inilah amanahnya beliau, apa adanya. Beliau bukan juga untuk pencitraan atau apa, tapi ini memang kerja dari nyata beliau Pak ya. Karena beliau ini artinya keluarga bukan, saudara bukan, tetapi rasa kekeluargaan itu yang membuat mulai lebaran kami silaturahmi ke sini Pak. Ya, mungkin sedikit ke Pak Camat ini Pak. Ini luar biasa nih respon positif nih masyarakatnya. Mungkin Bapak juga nggak menduga nih warga kita nih hadir ke kediaman Bapak ya untuk silaturahmi biar berlanjut. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa sih yang melatar belakangi Bapak di setiap dipercayakan di suatu wilayah itu, Bapak selalu sepak terjangnya selalu yang terpenting adalah skala prioritas pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Camat ya. Oh iya, saya langsung aja. Itu adalah mengenai tanggung jawab dan amanah yang perlu kita jalankan dengan sebaik-baiknya kan. Tanggung jawab itu kan sangat beban yang harus diterrealisasi untuk rakyat. Karena saya sederhana aja sebenarnya ya. Saya pakai prinsip di mana bumi dipijak, di situ lagi dituju. Di situlah kita berbuat ya kan. Kalau orang saya adalah basic orang lapangan Pak. Jadi otomatis saya sangat tahu apa yang dibutuhkan ya. Begitu saya masuk di Karangan, saya harus tahu oh ini apa yang dibutuhkan ya. Oh kalau saya minta MTQ ya kan saya harus apa yang mengawal MTQ masuk itulah. Itu kan proses yang saya harus pikirkan ya. Begitu saya minta MTQ ya alhamdulillah Pak Bupati Pak Ismu pada saat itu dia mengiyakan. Lantas saya bilang ini Pak yang kawal, kalau MTQ itu hanya seremonialnya aja gitu lah ya. Tapi yang mengawal MTQ itu masuk itu yang perlu kita perhatikan gitulah ya. Jadi saya di mana-mana ya saya bekerja. Ya saya bekerja itu
saya jadikan ibadah gitu loh, Ibadah. supaya semangat saya tidak pernah kendor, ya kan, tidak terus berbuat, tidak peduli apa siapa, selama kepentingan dan kepentingan masyarakat, kebenaran dan kebaikan, dan saya tidak pernah mundur. Nah itulah, saya tidak pernah mundur. Itulah yang saya tanamkan pada diri saya. Nggak muluk-muluk saya, Pak. Saya bekerja, ya kan, saya bekerja yang benar dan lurus saja. Nah itu proses semua yang kita harus lalui kan. Kalau ada hiruk pikuk di luar itu hal yang wajar aja lah. Ya. Dinamika ya. Dinamika, nggak pusing lah ya. Terus terkait ini, kita ini juga sebenarnya dari kemitraan perusahaan gimana nih Pak, stakeholder nih sebenarnya gimana nih, perlu kita juga klarifikasi lah, artinya kan supaya jelas, ada titik terang gitu kan. Ya, jadi gini ya, mengenai stakeholder yang ada ya, seluruh perusahaan baik tambang dengan sawit kan, yang di sana ya, yang perlu kita yang kita rawat adalah kita merangkul dulu ya kan, rangkul, kita jangan sampai musuhi yang namanya perusahaan ya kan, karena pada prinsipnya ya kan pembangunan ini ya kan harus didukung oleh perusahaan juga ya kan program-program Pak Bupati yang tidak diakomodir oleh anggaran-anggaran pemerintah, maka masuklah di anggaran CSR itu ya kan. Nah, marilah kita rangkul yang bagus, marilah kita susun dengan baik, marilah kita berbicara, diskusi ya. Nah, sekarang yang kita masuk yang baru saya laksanakan ini adalah mengenai CSR-nya KPC ya kan, yang $1 juta itu. Nah, itulah yang kita harus perbaiki ya kan, di mana letak selama ini ada kesalahan, mari kita luruskan yang baik kan, demi untuk rakyat gitu loh ya. Cuma proses, tapi kalau ada hiruk pikuk di luar ya kan, nah itu kan masih dalam proses lah ya kan. Nanti pada saatnya juga, indah pada waktunya itu akan ketahuan juga gitu kan, ya. terkait pembenahan sistem pengelolaan yang baik. Iya, pengelolaan yang baik aja ya kan. Saya hadir di Bengalon dengan 3 program itu, itu saya harus wujudkan ya kan. Apa itu Pak? Bisa disebutkan program-program? Ya, pada saat saya masuk awal itu pasti saya bertanya kepada masyarakat, pada kepala desa, apa yang permasalahan yang mendasar di sini ya. Masyarakat sebut yang mendasar ini rumah sakit, lahan rumah sakit tidak ada, lahan pasar tidak ada, lahan TPA tidak ada. Ya, saya melihat fakta di lapangan, betul-betul terjadi. Begitu saya lihat rumah sakit, waduh, ini bukan sudah nggak layak ya kan ya. Kita kaitkan dengan potensi yang ada di kecamatan yang sangat luar biasa ya untuk Bengalon. Nah, kenapa lahan tidak ada ya? Barangkali belum ada yang berpikir untuk menyiapkan lahan ya kan. Saya masuk di situ dengan catatan ya kan, saya gebrak itu dalam waktu 1 tahun penyiapan lahan. Nah, sekarang kan lahan puskesmas sudah diwujudkan ya kan, pembangunannya sudah terwujud juga. Lahan TPA sudah terwujud, tinggal lagi selesai lebaran barangkali insya Allah kita resmikan oleh Pak Bupati. Pak Bupati Ardiansyah. Lahan pasar sudah selesai juga, kan tinggal semua kita tunggulah ya, berbahagialah orang Bengalon lah ya, gitu. Jadi saya bekerja itu sekali lagi saya sampaikan, bekerja dengan ibadah dan itu saya jadikan amal jariah. Nggak mulut-mulut saya. Oke, demikian ya wawancara menarik kami dengan tokoh-tokoh ya, camat ya, yang betul-betul kalau saya katakan dari pengamatan media memiliki sepak terjang yang baik dan berkarya dalam membangun gitu kan. Kita boleh saling untuk mengkritik, tapi mengkritik dalam membangun, artinya kita bersaing dalam pembangunan. Nah, ini sudah terlihat di Sauri Talagan seorang Pak Camat ya, Pak Suharman Cono. Oke pemirsa, ikuti terus seputar liputan terkait informasi Kabupaten Kutai Timur melalui beragam sektor pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.